Iya, selamat sore Smart Listener. Saat ini kita berada dalam talk show Smart Healthy Life dengan PT Darya Varia Laboratoria. Nah, kali ini dengan tema kita pada sore hari ini, strategi tetap aktif dan produktif untuk menghadapi gelombang ketiga COVID-19. Di edisi hari ini bersama saya Priscilla Rini, dan tentu saja Smart Listener, beberapa waktu terakhir gelombang COVID-19 ini kembali melonjak di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir. Karena itu masyarakat diminta tetap waspada dan melakukan protokol kesehatan ketat agar tidak tertular virus. Karena virus COVID-19 ini berkaitan erat nih dengan sistem kekebalan tubuh. Selain menerapkan protokol kesehatan, kita juga bisa melakukan kebiasaan baik agar tetap aktif dan produktif sebagai salah satu strategi untuk menghadapi gelombang ketiga COVID-19. Sama seperti yang tadi telah saya sampaikan mengenai tema kita, strategi tetap aktif dan produktif hadapi gelombang ketiga COVID-19. Sore hari ini kita akan ngobrol langsung bersama kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio Smart FM yang akan berbagi bersama dengan kita bagaimana sih caranya bisa tetap aktif dan juga produktif di masa-masa sekarang ini menghadapi gelombang ketiga. Telah hadir Jamaluddin Nai selaku Lokal Area Marketing Profesional PT Darya Varia Laboratoria Tbk. Selamat sore Mas Nai. Sore Mbak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mas Nai gimana nih, apa kabar? Kalau saya alhamdulillah juga sehat. Alhamdulillah Ya, sehat. meskipun lagi merambak COVID-19 tapi alhamdulillah sekarang masih diberi kesehatan yang sempurna sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kalau kita mendengarkan kabar baik dari orang ya, itu kayak atmosfernya juga berpindah gitu ya. Ya, jadi kita juga menjadi ya. transfer juga, kita jadi bahagia juga Ya, kalau benar. tahu bahwa teman kita juga dalam keadaan yang sehat dan baik. Nah, sore hari ini juga kita akan ngobrol banyak bersama dengan Dr. Sri Mulya MM. Assalamualaikum, selamat sore Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Priscilla. Halo Apa Smart kabar nih? Listener, selamat sore semua. Iya, gimana nih kabarnya? Hari ini staminanya tetap terbentuk sehat kuat, itu rahasianya apa nih? Ya, Rahasianya alhamdulillah. Jadi memang intinya orang mengatakan kita mungkin banyak yang takut mendengarkan ini gelombangnya udah mulai naik lagi nih. Bener. Nah kan, tetapi kita tetap harus produktif agar hidup kita terus berlanjut. Tentu banyak kiat-kiat yang harus kita lakukan ya, tetapi yang terpenting adalah protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan, iya benar sekali Dok, karena selain vitamin yang paling utama adalah memang kita harus tetap mengedepankan protokol kesehatan. Sama seperti acara kita pada sore hari ini, kita juga tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Dan tentu saja kedua narasumber kita yang hadir di studio saat ini, Smart Listener, juga telah melakukan vaksin. Jadi semuanya aman, jangan khawatir. Apalagi gelombang ketiga di mana banyak sekali berita-berita yang cukup menakutkan Betul. membuat masyarakat menjadi ketar-ketir kembali, padahal kita sudah beberapa bulan terakhir kehidupan kita sudah mulai normal, berjalan dengan sangat baik sekali. Kemudian ada lagi nih Omikron gitu ya. Itu kayak nama penyanyi aja nih, Omikron gitu ya. Omikron ya. Omikron ya. Omikron. Iya benar, kemudian membuat masyarakat kembali lagi nih, aduh kok ada lagi gitu, kok ada lagi. Nah, gimana kemudian kita masing-masing berusaha mencari strategi untuk tetap aktif dan juga produktif di masa gelombang ketiga ini. Betul. Dan luar biasa sekali kerennya Smart Listener, untuk sore hari ini kita akan ngobrol bersama dokter dan juga dari Darya Varia yang kita tahu bersama bahwa suplemennya ini terpercaya ya untuk menguatkan imunitas tubuh kita. Oke, langsung saja kita akan ngobrol untuk pertanyaan yang pertama ini kita akan langsung ke dokter. Ini Dokter Sri Mulya, ini kan di masa pandemi yang belum berakhir. Tentu kita harus adaptasi dan juga menyesuaikan diri dengan situasi yang biasanya memicu stres. Ya, nggak bisa dipungkiri ya. Kita semua stresnya ya udah macam-macam deh. Dalam keadaan biasa aja ada stresnya. Ada stres. Apalagi sekarang ditambah dengan tambah lagi. Nah, gimana sih caranya kalau kita mau jaga mood kita tetap stabil di masa pandemi ini, apalagi sekarang kan banyak
hal-hal yang bisa bikin kita ke-trigger gitu untuk kita stres tiba-tiba. Saya Kayak stres dengan khawatir hal-hal ya. kecil ya, iya itu semua. Bahkan ada yang sampai takut keluar rumah. Betul. Mulai Gimana lagi, tuh, Dok? ya. Gimana tuh, Dok, untuk jaga mood kita biar Iya. tetap stabil? Jadi yang pertama memang kita harus berpositive thinking ya, berpikiran positif bahwa sepanjang kita memperbaiki kondisi tubuh kita, kemudian kita memperbaiki gaya hidup kita, pola hidup kita, lalu melaksanakan protokol kesehatan, memasukkan ke dalam tubuh kita makanan-makanan yang sehat ya, untuk meningkatkan imun kita. Nah, itu adalah salah satu cara yang harus kita lakukan dalam mengatasi gelombang ketiga ini. Ya, jadi ya memperbaiki gaya hidup tentu saja dengan memperbaiki pola makan. Kita makan makanannya sebaiknya memang kita makan makanan yang bervitamin, mengandung vitamin dan mineral yang baik untuk peningkatan imun ya. Di situ ada vitamin B, vitamin A, vitamin C, kemudian ada vitamin D. Kalau vitamin D biasanya kita agak sulit untuk mendapatkan suplemennya kan. Betul. Nah, itu bisa didapatkan dari matahari pagi. Jadi kalau kita pagi kita olahraga gitu. Olahraga yang teratur juga adalah salah satu cara untuk membuat stamina kita tetap bagus ya, dan itu akan meningkatkan imunitas terhadap tubuh kita. Jadi sambil olahraga, sambil kena sinar matahari, kemudian ya vitamin D dan vitamin B, vitamin C serta vitamin A juga bisa kita dapatkan dari sayuran, dari ikan laut, dari telur ya. Kemudian kita istirahat yang cukup, jangan disepelekan ya. Jadi kekurangan jam tidur itu bisa mengganggu imunitas tubuh. Oh gitu. Iya. Jadi orang yang sering begadang biasanya akan gampang sekali terkena virus. Betul. Ya, bisa gampang flu ya. Benar-benar. Paling dekat itu sama flu. seperti kata Bang Roma ya, jangan begadang Jangan kalau nggak ada begadang. gunanya. Iya, jadi memperbaiki makan makanan yang bergizi, olahraga, kemudian istirahat yang cukup. Lalu tentu saja dengan kalau misalnya mempunyai gangguan penyakit ya, misalnya kena flu, sebaiknya memang kita tidak usah keluar rumah. Oke. Ini di garis besar ya, kalau tidak ada yang terlalu penting pada saat itu mending di rumah mending aja. di rumah aja. Oke. Jadi kalau ada gejala flu atau mirip-mirip flu, karena sekarang kita sulit membedakan. Betul, Dok. Ini flu beneran apa flu yang ditumpangin gitu. Ini flu original ya, atau udara cikan ya. Bener. Jadi kalau misalnya ada gejala seperti itu, sebaiknya memang kita tinggal di rumah. Pertama, kemungkinan saja kita bisa menularkan ke orang lain. Baik. Kemungkinan kedua, kita yang tertular. Gitu. Jadi kalau memang ada rasanya badannya kurang fit, mending di rumah aja istirahat. Itu juga untuk memperbaiki kondisi tubuh ya. Jadi kemudian kalau memang pada usia-usia tertentu ya, misalnya usia 40 tahun ke atas, sebaiknya memang rutin memeriksakan kesehatan. Jadi periksa kesehatan secara teratur untuk mengetahui kita punya nggak penyakit-penyakit yang harus diwaspadai gitu. Oke. Iya. Itu dimulai dari usia 40 tahun ya, 35 sudah sebaiknya memang kita sudah mulai memeriksakan diri minimal setahun sekali. Oke, sudah General harus check up. jauh lebih berhati-hati lagi. Benar, Mungkin dari pola makan juga ya. Iya. Biasanya kan kalau masih muda kita makan yang berlemak, coto dan teman-temannya yang serba daging-daging itu kayaknya no worries lah ya. Tapi kalau usia 35 sudah harus hati-hati. Organ kita ya. sudah mulai ada penurunan fungsi. Jadi pada saat kita makan makanan kalau mungkin waktu muda akan terproses dengan baik ya, karena kita Betul. masih aktif sekali. Tetapi setelah usia 35 tahun ke atas, fungsi-fungsi organ kita mulai menurun, aktivitas kita juga kayaknya mulai terbatas, sehingga ya kita harus menjaga. Oke. Nah, gimana sih, Dok, kalau misalkan nih ya di usia 35 sampai ke 40 nih, pada saat kita kurang sehat, biasanya nih ya, kalau kurang sehat, kayaknya saya mulai mau demam nih, makan coto deh gitu, atau makan konro deh gitu. Kalau di usia seperti itu kan malah biasanya dihimbau bahwa jangan makan makanan yang kolesterolnya tinggi Ya, gitu, bisa bikin. berlemak, Itu ya. gimana dong untuk ininya solusinya? Jadi memang kalau usia-usia sebenarnya pada saat kita mulai usia aktif ya, pada saat kita mulai melakukan ada pekerjaan rutin yang harus kita lakukan, memang kita sudah harus menjaga dengan asupan-asupan makanan yang mengandung vitamin ya. Terutama vitamin yang saya sebutkan tadi, vitamin B, vitamin C itu adalah vitamin yang merupakan semacam zat yang membantu proses pemecahan
karbohidrat dan protein di dalam tubuh. Sehingga itu yang bisa menghasilkan energi. Energi ini digunakan selain untuk digunakan untuk organ-organ kita, untuk tubuh kita. Energi ini digunakan juga untuk daya tahan tubuh. Jadi pada saat energi kita kurang, otomatis daya tahan tubuh kita juga akan menurun. Nah, sehingga memang kita memerlukan asupan makanan yang mengandung vitamin ini. Tapi kalau misalnya kan kita tidak mungkin makan terlalu banyak ya. Nah, itu bisa dibantu dengan suplemen. Oke, jadi mungkin pada saat kita kurang enak badan ya, untuk usia 35-40 tahun ke atas, boleh lah ya makan coto. Cuman mungkin porsinya kalau tadinya 2 mangkok dikurangin lah. Ini dikurangin satu. Kayak Mas Tay biasanya makannya semangkok ke 2 mangkok, Mas? Biasanya semangkuk doang. Karena kebetulan saya juga punya kolesterol, apalagi sekarang kan lagi pandemik gitu kan. Jadi benar-benar harus jaga pola makan, pola tidur, sama seperti yang dikatakan sama dokter yang tadi. Ya pintar-pintarnya kita aja sih, apalagi kan semakin ke depan itu ya kita nggak tahu ya virus ke depan apalagi gitu. Jadi sekarang ya kita harus pintar-pintar buat jaga diri, jaga kesehatan dari pola makan sama asupan gizi yang lain gitu. Sekarang berarti lebih selektif lah ya dalam memilih makanan, tidak sembarangan lagi kita jajannya karena mengingat sekarang untuk menjaga imun itu sepertinya sama pentingnya ketika kita menjaga benda-benda berharga yang ada di rumah ya. Benar. Iya, itu kayaknya aduh, dulu kan kalau flu cuman flu kita bawa kerja kemana-mana. Sekarang kalau flu sorry, saya nggak bisa. Saya lagi flu. Iya, saya lagi flu, saya nggak bisa ikutan. Udah COVID ya. Iya, jadinya apalagi lebih gejala flu hampir sama dengan COVID. Iya, mirip. Mirip sekali emang kayak begitu. Oke, baik. Nah, Smart Listener, untuk hari ini juga untuk talk show kita bisa disaksikan langsung via YouTube. Di sana juga Smart Listener bisa mengajukan pertanyaan untuk kedua narasumber kita terkait untuk tema kita hari ini, yaitu strategi tetap aktif dan produktif untuk menghadapi gelombang ketiga COVID-19. Nah, nantinya akan ada kuis untuk 2 orang penanya terbaik yang akan kita berikan hadiah nanti di akhir acara. Kita akan berikan apresiasi untuk penanya terbaik 2 orang. Untuk itu yang mendengarkan kita saat ini boleh juga melipir langsung ke YouTube dari Smart FM Makassar. Di situ di kolom komen juga bisa langsung menyertakan pertanyaan terkait tema kita. Oke, kalau tadi kita sudah ngobrol gimana menjaga mood ya biar tetap stabil. Nah, ada nggak sih ini Dok asupan makanan khusus ya yang mesti kita perhatikan setiap hari di masa pandemi ini? Asupan khususnya itu misalkan mungkin ya di kalau dulu vitamin kita skip, sekarang vitamin tidak boleh lepas dalam kehidupan kita. Jadi seperti yang saya katakan tadi, vitamin B dan vitamin C itu adalah vitamin yang membantu proses di dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Itu yang pertama. Kemudian vitamin B dan vitamin C ini juga, vitamin C terutama ya adalah antioksidan. Jadi yang menangkal radikal bebas di dalam tubuh. Kemudian vitamin B dan vitamin C juga ini berfungsi untuk memperbaiki produksi sel-sel darah merah. Kalau sel darah merah kita bagus, oksigen di dalam tubuh akan lancar, memperlancar metabolisme yang lain sehingga meningkatkan imunitas di dalam tubuh kita. Jadi itu menjadi penting vitamin B dan C. Kemudian ya vitamin B dan C ya, ini vitamin penting B dan banget C. Karena selain itu vitamin ini juga kan kalau misalnya kita makan, kemudian ada kan jumlahnya memang ada jumlah maksimal yang bisa diserap oleh tubuh. Nah, kelebihannya itu biasanya akan langsung dikeluarkan melalui air seni. Nah, seperti itu. Jadi untuk daya tahan tubuh kita ya memang kita sekarang itu menjadi wajib untuk minum vitamin tambahan. Apalagi sudah ada gelombang ketiga ini. Betul. Yang tapi kan vitamin sekarang mahal-mahal Dok. Ada yang kalau misalkan kita beli kita mau yang vitamin yang tinggi dosisnya harganya segini. Kalau mau yang ini itu gimana sih kalau kita mau beli vitamin sebenarnya harus ngelihat apanya nih? Kita lihat aja dulu komposisinya kita butuhkan nggak gitu. Nah kita minum aja yang sederhana aja ya. Yang penting dia mengandung vitamin B, vitamin C. Kalau memungkinkan ada vitamin A-nya. Nah itu aja yang kita minum. Kemudian ya bisa dibantu dengan makanan-makanan yang kita makan sehari-hari ya. Jadi buah menjadi wajib. Makan buah setiap hari menjadi wajib. Makan sayuran menjadi wajib. Ya, kalau dulunya udahlah biar nanti sekali seminggu makan buah nggak apa-apa gitu. Sekarang wajib. Tiap hari mesti makan buah gitu. Nah, seperti itu, Jadi hal-hal 4 sehat 5 sempurna. Kalau biasanya kita skip ya, itu isinya dalam sekarang
tidak boleh lagi, ini wajib untuk menjaga imunitas kita karena bukan cuma kita aja yang pinter, virus juga sekarang udah tambah pinter ya. Jadi teman lagi. Iya, cari teman. Sampai bermutasi sana sini lagi nih. Bener, dia berganti-ganti. Jadi kita sudah misalkan identitasnya sudah ketahuan, dia ganti lagi di sebelah sini gitu. Jadi kita juga harus lebih cerdas dari si virus ini. Benar. Untuk mempertahankan imunitas kita. Nah, tentu saja kalau kita ngomongin soal vitamin ini ya, biasanya nih ada orang-orang juga yang bilang, saya kalau minum vitamin takutnya nanti kena ginjal. Itu gimana, Dok? Ya, kalau vitamin B dan vitamin C itu dia dikeluarkan lewat urin. Jadi kalau misalnya kelebihan seperti yang saya katakan tadi, kalau dia agak lebih, dia akan dikeluarkan melalui urin. Kalau vitamin B dan C ya. Kalau vitamin A biasanya memang dia akan tersimpan di hati. Jadi memang kita harus memperhatikan mungkin setiap berapa hari kita mungkin tidak minum lagi gitu. Nanti setelah berapa hari baru minum lagi. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita minum vitamin B dan C, yang penting sesuai dengan dosis yang dibutuhkan, insya Allah nggak apa-apa gitu. Ya itu dia sebenarnya ternyata kita harus perhatikan ya vitamin ya. Ternyata vitamin juga itu ada yang mudah dikeluarkan dan ada juga yang tetap tinggal ya. Jadi mesti memang diperhatikan. Jadi pada saat kita membeli vitamin ada baiknya kita bertanya dulu nih sama apotekernya, ini gimana untuk ginjal saya gitu. Apakah aman atau tidak. Oke, baik. Kita akan break iklan dulu, Smart Listener. Kita akan kembali memberikan strategi strategi untuk tetap aktif dan juga produktif untuk menghadapi gelombang ketiga COVID-19. Nanti kita akan ngobrol bareng dengan Mas Nay terkait untuk orang aktif, adakah yang khusus atau semua vitamin suplemen produksi Daria Varia itu sama? Nanti kita mau tahu seperti apa, jangan kemana-mana. Tetap di Smart FM. Oke, kembali lagi di Smart Healthy Life dengan tema strategi tetap aktif dan produktif hadapi gelombang ketiga COVID-19. Kalau tadi kita sudah ngobrol bersama dengan Dr. Sri Mulya MM terkait gimana menjaga mood, kemudian asupan asupan makanan khusus apa yang perlu kita konsumsi setiap hari. Kita udah tahu. Kali ini kita akan langsung ngobrol bersama dengan Jamaluddin Nay atau biasa diakrab ya, atau panggilan sayangnya nih ya Mas Nay. Ini selaku lokal area marketing profesional PT Daria Varia Laboratoria Tbk, yang mana untuk hari ini akan membagikan rahasia sehatnya bersama dengan Enervonse. Bener ya Mas Nay? Nah, buat semua orang aktif nih, apakah ada yang khusus atau semua vitamin suplemen produksi Daria Varia itu sama? Sebenarnya untuk produksinya sendiri itu beda-beda ya. Kita itu tergantung kebutuhannya konsumen. Karena setiap konsumen itu punya kebutuhan masing-masing. Karena kan dari range usianya juga dilihat, dari gendernya juga dilihat, terus dari aktivitasnya juga dilihat. Jadi kalau misalnya untuk bertanya apakah ada yang untuk aktif, ada juga. Tapi untuk karena sekarang lagi adanya gelombang ketiga COVID gitu, jadi yang pertama yang kita lakukan itu adalah menjaga daya tahan tubuh kita. That's why untuk menjaga daya tahan tubuh yang kita butuhkan itu adalah sebuah vitamin. Nah, diantaranya adalah Enervonse gitu. Tapi kalau misalnya mau yang aktif lagi tuh ada, tapi nanti kita bakalan bahas juga. Karena untuk di talkshow ini kita ada 4 sesi. Jadi kita bakalan membahas semua vitamin yang ada di Daria Varia. Nah, salah satunya untuk hari ini itu adalah vitamin A, adalah Enervonse, yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita. Oke, ya. Kalau kita ngomongin soal Enervonse, ini adalah salah satu vitamin yang sudah tidak asing lagi di masyarakat ya. Dari saya masih kecil aja udah ada ini Enervonse. Udah tahu produknya itu seperti apa. Benar, itu apa. Kalau gitu komposisi dari Enervonse ini apa aja? Tadi sebenarnya udah dibahas juga sih sama Dr. Sri ya, mengenai komposisi yang diperlukan sama tubuh kita kayak seperti apa. Nah, kebetulan untuk komposisinya Enervonse sendiri itu hampir sama dengan yang diutarakan tadi sama dokter. Nah, diantaranya mengandung vitamin C, vitamin B kompleks yaitu vitamin B1, B2, B6 sama B12. Terus juga mengandung niacinamida dan kalsium. Nah, itu adalah salah satu beberapa kandungan dari Enervonse sendiri.
Nah, kalau untuk vitamin C-nya itu 500 mg ya. Jadi udah cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin sehari-hari. Nah, kalau misalnya yang sehat seperti buah, ikan dan sayuran yang lain, itu dari literatur yang saya baca kita itu harus makan sebaskom katanya ya dok ya. Bener nggak sih dok harus makan sebaskom ya? Iya. Sebaskom. Jadi that's why kita dari Enervon C itu membuat suplemen yang mudah dibawa kemana-mana, terus mudah untuk dikonsumsi, yaitu Enervon C. Itu. Lebih praktis lah yes, ya. Benar banget. Karena dalam satu botol itu isinya berapa kapsul sih? Oke, untuk satu botolnya itu 30 kapsul. Atau 30 tablet. Tapi kita ada 2 varian. Oke. Ada yang isi 4, yang isi strips, sama yang botol yang 30. Memang sih kalau untuk yang botol lebih ekonomis karena isinya 30 dan bisa dikonsumsi selama sebulan. Tapi kalau misalnya untuk yang bisa dibawa kemana-mana, masuk ke dompet atau apa, yang ke tas-tas kecil itu, yang strip itu bagus untuk dibawa kemana-mana sih. Jadi pada saat kita mau traveling atau apalah semuanya, meskipun sekarang traveling dilarang ya, tapi kayak misalnya kita yang kerja kantoran, kadang kita dinas di luar sana, yang ribet bawa botol atau bagaimana, ya botolnya mudah dibawa juga sih, tapi lebih gampang untuk strip dibawa juga gitu. Oke, jadi bisa diselip-selip lah ya Yes, benar untuk banget. ya untuk vitaminnya. Aha. Tapi untuk Enervon C ini sendiri aman nggak sih kita konsumsi setiap hari? Ya aman aja sih, yang penting satu yang diinfoin juga sama dokter tadi, kalau mengkonsumsi vitamin itu harus sesuai dengan dosis. Nah, kalau untuk Enervon C sendiri itu dosisnya 1 tablet dalam 1 hari. Kecuali kalau misalnya kita lagi sakit ya, yang sakit parah atau mungkin flu-nya agak meradang gitu, itu bisa mengkonsumsi sampai 2 tablet dalam 1 hari semalam gitu. Tapi kalau misalnya hanya untuk menjaga daya tahan tubuh, apalagi sekarang lagi gelombang ketiga ya, itu cukup aja 1 tablet 1 hari, dan alangkah baiknya diminum sebelum beraktivitas di pagi hari dan setelah makan. Itu dia. Kalau gitu umur berapa nih sudah bisa mengkonsumsi Enervon C? Untuk Enervon C sendiri itu sebenarnya tergantung kebutuhan sih, karena untuk Enervon C itu kita ada punya line, kita ada yang untuk anak-anak, untuk yang aktif kantoran, dan juga sebenarnya ada yang untuk lansia juga sih. Tapi untuk yang Enervon C itu bisa dikonsumsi di range usia 20 tahun ke atas sih. Untuk Enervon C ya? Ya, jadi mulai umur 20 tahun bisa, ke atas sudah bisa mengkonsumsi. Jadi berarti 20 tahun ke bawah belum bisa? Bisa juga sih, remaja kalau misalnya butuh, kayak misalnya dia lagi sakit atau apa gitu, itu bisa juga sih dikonsumsi. Tapi saya sarankan kalau misalnya untuk usia 15 tahun ke bawah, itu kadar vitaminnya mungkin agak lebih dikurangi kali ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong tadi mengenai kadar vitamin ya, ternyata untuk Enervon C harus 20 tahun ke atas, 20 tahun ke bawah itu jangan kebanyakan minum vitamin, mungkin kadarnya harus, ada. Kalau begitu dok, kita mau tahu untuk kadar usia atau vitamin C yang dibutuhkan untuk usia 15 tahun ke atas itu berapa banyak sih sebenarnya? Kalau untuk di bawah usia 15 tahun, jadi biasanya dia cuma butuh 60 mg. Oke. Jadi kalau kita dewasa kan sampai 500 ya. Nah, kalau di bawah itu memang kalau di bawah masih hitungan usia anak-anak kan itu 15 tahun ke bawah. Sampai umur 17 tahun sebenarnya kalau kita masih menganggap itu kita berikan dosis yang jangan yang terlalu besar. Gitu. Usia 20 tahun ke bawah lah ya. Jadi kalau mau amannya ya. Berarti dia hanya membutuhkan vitamin sebesar 60 aja. 60. Oke, baik. Dan kalau usia 20 tahun ke atas baru? Ya, baru kita pakai dosis dewasa gitu. Oke, yang 500 itu ya. Berarti udah pas lah ya, emang benar ya peruntukannya. Karena kita juga mesti tahu nih apa yang dibutuhkan tubuh. Jangan sampai sebenarnya tubuh kita tidak membutuhkan, kita berikan malah jadinya sesuatu yang berlebih itu kan tidak baik untuk tubuh juga, iya kan? Sama dengan perasaan, kok jadi perasaan ngomongnya nih. Sama harus perasaan harus ditakar ya, nggak usah terlalu berlebih. Iya, jangan terlalu berlebih. Nah, ternyata itu dia. Jadi kita tidak boleh sembarangan mengkonsumsi vitamin ya. Kita harus memang benar-benar cari vitamin yang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya kita. Iya, betul. Apalagi masa sekarang ini kan biasanya orang awam nih banyak yang tidak tahu. Taunya adalah
ini masa pandemi, ini banyak COVID, ini banyak virus, harus vitamin. Anaknya juga masih kecil, kasih vitamin. Iya, betul Ternyata banget. tidak tahu bahwa dalam vitamin juga itu ada ukuran-ukurannya ya untuk usianya. Dan itu kan bisa dicari ya, misalnya kayak di apotik juga ada menyediakan vitamin khusus untuk anak-anak. Jadi kalau misalnya usianya masih di bawah 20 tahun ya mintanya vitamin yang untuk usia itu. Anak-anak. Jadi, Berarti untuk anak-anak vitamin untuk anak-anak itu sampai usia 20 tahun meskipun sudah 17-18 hitungannya masih tetap minum vitamin jadi anak itu ya? ada, jadi mereka biasanya sudah memproduksi untuk anak, untuk remaja, itu sudah ada gitu. Oke, baik. Jadi tanya aja ke apotiknya, saya butuh untuk anak usia sekian. Biasanya apotekernya udah tahu itu. Nah, di Enerfonse juga begitu, ya kan Iya, Mas Naya? betul. Memang memperhatikan untuk vitamin-vitamin, kebutuhan kebutuhan konsumennya sih. Dan saya juga mau informasikan sih sedikit ke smart listener. Kalau misalnya kita kan mengkonsumsi vitamin C itu urin kita agak kuning ya. Jadi mungkin ke sebagian masyarakat awam itu menganggap loh kok bisa kuning, langsung panik gini, jangan sampai ini kayak gini gitu. Nah, sebenarnya itu adalah hal yang normal. Karena yang diinformasikan tadi sama dokter, kalau vitamin yang masuk ke dalam tubuh itu nggak semuanya diserap sama tubuh. Ada yang sebagian dikeluarkan karena ya kemampuan tubuh kita itu nggak bakalan mencerna 100% apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, contohnya aja makanan. Sebagian makanan kan jadi feses gitu kan. Sama aja juga kalau untuk vitamin C kan larut dalam air. Jadi itu bakalan dikeluarkan melalui urin. Jadi kalau misalnya ya smart listener mengkonsumsi Enerfonse terus tiba-tiba air seninya lebih kuning daripada sebelumnya, bukan berarti itu kalian kurang minum ya. Tapi memang itu adalah tanda bahwa vitamin C itu udah sebagian terserap dengan baik di dalam tubuh kita. Oke, baik. Nah, sebagai pertanyaan terakhir ini Mas Nay, kalau misalkan kita punya penyakit khusus nih, apakah kita bisa mengkonsumsi vitamin C? Penyakit usus. Iya, penyakit khusus misalkan ya mungkin ada penyakit khusus ya yang tidak boleh minum sesuatu gitu. Apakah untuk vitamin untuk Enerfonse ini sendiri bisa nggak dikonsumsi? Sebenarnya bisa sih kalau untuk usus ya dok, korek nih ya dok kalau misalnya saya salah. Kalau usus itu pada saat kita udah makan makanan terus disaring di lambung ya terus masuk ke usus, itu kayaknya bukan tugasnya vitamin C lagi ya. Kalau salah satunya adalah vitamin E. Kalau misalnya vitamin C itu udah keserap dalam tubuh itu bakalan masuk ke pembuluh darah kalau nggak salah ya dok ya, terus disaring sama ginjal terus keluar melalui urin. Jadi saya rasa sih untuk yang penyakit usus kayak seperti itu bukan tugasnya vitamin C ya dok ya, kalau nggak salah ya. Coba dokter deh yang ngomong kalau soalnya. Soalnya kan biasanya kan begini nih, orang mau beli vitamin ya, saya nggak bisa minum vitamin C misalkan, karena saya punya penyakit khusus. Itu kan biasa ada orang yang seperti itu nih ya. Contoh misalkan dia punya penyakit autoimun, nah saya nggak bisa mengkonsumsi untuk vitamin ini seperti itu gitu. Kalau gimana sih dok kalau hal-hal seperti itu? Ya, jadi dalam kondisi-kondisi khusus seperti itu biasanya harus dikembalikan ke dokter yang menangani. Baik. Nah, jadi dokter yang menangani udah tahu. Setiap pasien kan beda-beda ya. Mungkin ini penyakitnya pada tingkat stadium sekian misalnya. Nah, dia butuhnya sekian. Jadi enggak bisa dihantam rata. Misalnya, oh ini dia punya gangguan di pencernaan. Terus kemudian kasih ini aja. Enggak diratakan seperti itu. Jadi maaf ya. Jadi kembali ke dokter yang menangani karena dia yang tahu kondisi pasiennya. Jadi berapa dosis yang dibutuhkan untuk pasien ini gitu. Oke, baik. Wow, sangat menarik sekali perbincangan kita pada sore hari ini, dan tentu saja sudah ada beberapa pertanyaan juga nih Dok dan juga Mas Nay yang sudah masuk di YouTube kita. Kita akan bacakan dulu satu persatu. Halo Dok, untuk mendapatkan vitamin D yang baik ya selain menjemur di matahari, apakah saya harus belanja di matahari juga? Kok jadi belanja ya? Ini adakah dari makanan yang perlu dikonsumsi? Oh, jadi selain berjemur di matahari, adakah makanan yang perlu dikonsumsi? Ya, jadi vitamin D selain dari matahari ya, kita bisa dapatkan juga dari makanan-makanan laut. Jadi ikan, kerang, kemudian makanan-makanan laut seperti rumput laut. Nah, itu sebenarnya merupakan makanan yang juga banyak mengandung vitamin D. Kemudian dari produk-produk susu, lalu dari produk-produk telur ya. Nah, itu juga mengandung vitamin D.
Jadi selain dari matahari ya makanan juga kita bisa dapatkan ya dari makanan. Dari makanan. Jadi banyak lah ya dari makanan kita bisa dapatkan vitamin dari situ. Ada lagi nih pertanyaan itu tadi dari Edward Emmanuel. Selanjutnya dari Hadijah, konsumsi multivitamin aman gak sih dikonsumsi setiap hari? Tadi udah dijawab ya sama. Ya aman sih, yang penting sesuai dengan dosis. Jangan sampai kayak misalnya ya, kita cuma butuhnya 5 mg tapi konsumsi satu truk gitu kan. Nah, bisa-bisa langsung jadi autoimun gitu kan. Meskipun jadi virus banyak dong. bener virusnya bermutasi ya, virus takut malah kamu yang disembah sama virus. Saking parnoannya biasa ya, harusnya kan kita konsumsi sehari sekali, langsung minum 2. Katanya biar lebih imunnya padahal nggak kayak seperti itu gitu. Jadi setiap tubuh itu punya dosis sendiri. Minumlah sesuai dosis anjuran. Sesuai dosis ya. Jangan karena mau di atasnya sehat gitu ya. Kalau sehat kan 1 dosis ya. Dia maunya sehat-sehat berarti 2. Maunya sehat ya, tiba-tiba sehatnya bukan di dunia tapi di alam baka gitu kan, nggak sakit-sakit lagi. Jangan dong. Nah ini ada lagi nih. Oh, kandungan Enervon C apa aja? Kandungannya, tadi udah dijelasin. Ini seru nih. Yang punya sakit mah aman gak sih? Oke. Kalau untuk sakit mah itu aman buat kita, karena itu tidak akan mengakibatkan tukak lambung atau asam lambungnya naik. Jadi makanya pada saat mau mengkonsumsi Enervon C itu harus makan dulu, karena takutnya kan kakak punya asam lambung, makanya pada saat sebelum mengkonsumsi ya makan dulu lah untuk jaga-jaga gitu. Tapi aman aja sih. Pokoknya yang itu jangan lupa harus sesuai dengan dosis anjuran. Jadi kata orang dialas dulu ya. Dialas dulu biar nggak bocor. Bocor. Iya, sama dengan kalau kita beraktivitas pagi hari ya. Udah alas belum? Kayak nasi kuning, bubur ya kan? Alasnya kayak makan siang gitu kan. Vitamin juga begitu, minum vitamin juga begitu, smart listener. Ternyata harus alas dulu. Jadi kita harus makan dulu biar lambungnya juga aman gitu dan juga nyaman. Oke, kita masih punya banyak sekali pertanyaan juga nih Dok dan juga Mas Nay. Nanti kita akan bacakan. Namun kita break iklan dulu. Kami akan segera kembali di Smart Healthy Life. Ya, kembali lagi di Smart Healthy Life, Smart Listener, dengan tema strategi tetap aktif dan produktif hadapi gelombang ketiga COVID-19. Masih bersama dengan kedua narasumber kita. Saat ini di studio ada Jamaluddin Nay selaku Lokal Area Marketing Profesional PT Darya Varia Laboratoria TBK dan juga Dr. Sri Mulya MM. Tadi di sesi pertama dan kedua sudah banyak sekali yang kita bahas dan kami persilakan juga kepada seluruh Smart Listener yang mau ikutan dan bergabung memberikan pertanyaan bisa langsung melipir ke YouTube kita di Smart FM Makassar. Silahkan untuk mengajukan pertanyaan di kolom chat, nanti akan kita bacakan dan akan dijawab pertanyaannya. Dan nanti di akhir talk show kita ada kuis 2 orang, kita akan berikan hadiah nih ya untuk penanya terbaik ya. Hadiahnya berupa nomor handphone saya. Oh bukan ya. Ada hadiah spesial yang akan diberikan dari Darya Varia oleh Mas Nay nanti untuk 2 penanya terbaik. Untuk itu silakan untuk Smart Listener yang saat ini juga mendengarkan siaran kita, mau ikutan ya, mau dapat hadiah juga bisa langsung ke YouTube ya mengajukan pertanyaan. Nah sekarang kita mau ngobrol ke dokter nih. Kalau tadi kita sudah ngomong sama Mas Nay terkait dengan vitamin Enervon C yang aman dikonsumsi setiap hari. Nah apakah emang perlu nih kita mengkonsumsi suplemen atau vitamin untuk mendukung aktivitas sehari-hari? Dan apakah menurut dokter emang vitamin C itu harus diminum setiap hari? Ya. Jadi kalau misalnya aktivitas kita memang aktivitas yang benar-benar berat ya, jadi kita membutuhkan energi yang lebih besar dari biasanya, memang itu menjadi wajib ya. Nah kalau misalnya aktivitas kita biasa-biasa aja, nggak sampai keringat ya, kerjanya nggak sampai keringat. Kemudian ya kerja biasa-biasa aja, jadi tergolong kerja ringan ya. Nah itu mungkin kita bisa konsumsinya 3 kali seminggu. Nah seperti itu. Kemudian atau kalau misalnya kita merasa bahwa kita makanannya cukup bergizi, nah mungkin sekali aja kita nggak apa-apa kita minum untuk tambahan gitu. Tetapi orang-orang yang dengan pekerja berat, kemudian dengan orang yang baru sembuh dari sakit, lalu orang yang menggunakan pekerjaan lebih banyak menggunakan pikiran ya, jadi itu memang
membutuhkan vitamin suplemen Setiap hari ya. setiap hari. Harus memang mengkonsumsi. Nah, kalau untuk vitamin C sendiri ini sebaiknya dikonsumsi pagi hari atau malam hari? Bisa pagi, bisa malam, tetapi yang jelas harus dikonsumsi pada saat setelah makan ya. Jadi untuk mencegah, karena ada beberapa kandungan dalam vitamin C yang juga bisa menyebabkan peningkatan asam lambung. Nah, jadi untuk mencegah itu memang kita harus sebelum mengkonsumsi vitaminnya ya kita harus makan dulu gitu. Jadi untuk mencegah asam lambungnya keluar. Oke, kalau sebaiknya mengkonsumsi itu di pagi hari, kan biasanya orang nih harus konsumsi vitamin C di pagi hari karena kita akan beraktivitas sepanjang hari. Tapi ada juga yang mengatakan malam hari karena di malam hari tubuh kita istirahat, jadi katanya Biar untuk lebih bekerja efektif gitu. efektif. Nah, yang mana nih yang Sebenarnya benar? kalau bagusnya sih kita minumnya di pagi hari ya, karena pada saat pagi hari kita membutuhkan energi karena kita akan beraktivitas. Aktivitas dari pagi sampai sore itu membutuhkan energi yang cukup besar. Jadi untuk itu ya memang sebaiknya kita minumnya di pagi hari. Pagi hari. Oh. Oke, itu sebaiknya ya, Iya. karena ada beberapa juga nih yang mengatakan dia ketika dia minum vitamin C katanya di malam hari dia nggak bisa tidur, malah kayaknya saya jadi lebih fit ini, saya nggak ngantuk ini. Dia yang jagain dunia ya, bukan Tuhan. Jagain dunia. Dia kayak doping di doping itu sampai nggak tidur ya. Jadi dia aduh kayaknya saya kalau minum vitamin pagi hari aja katanya pagi. biar lebih fit. Kalau Iya. Enervonses ini sendiri sebaiknya diminum pagi hari atau malam hari? Ya sebaiknya sih di pagi hari, karena kan kita mau beraktivitas nih, jadi ya aktivitas kan butuh tenaga gitu kan. Jadi kita butuh kayak asupan gizi yang bisa menyimpan, yang bisa menghasilkan tenaga gitu. Oke, idealnya jam berapa tuh kita minum vitamin C sebaiknya? Jam 7, jam 8, pokoknya sebelum beraktivitas deh. Kalau misalnya kan ada beberapa orang juga yang bangun jam 9, jam 10 pagi. Iya, itu sudah keduluan sama ayam itu Iya ya. benar, tapi ya alangkah baiknya jam 7, jam 8 lah. Karena kan untuk sarapan itu dianjurkan jangan di atas jam 9 ya dok ya. Harus di bawah jam 9, jadi ya bangun cepat-cepat lah. Iya. Nah, sarapan dulu terus minum vitamin. Minum vitamin. Jadi Kalau bangunnya jam 10 itu udah makan siang. Ya, udah brunch ya, udah brunch. emang bener nggak sih dok itu kalau jam 10 berarti makan siang ya? Itu Sering saya nih. dong berarti. Sering bangun siang Ada yang nih. tersindir ya, ada yang tersindir. Iya, aduh itu berarti kalau saya bangun jam 10 udah hitungannya udah siang ya, keduluan ayam berarti. Nah itu dia sebaiknya memang kita minum vitamin itu di pagi hari ya, biar membantu aktivitas kita. Apalagi mungkin yang kerjanya cukup berat ya, kayak angkat pasir, waduh itu berat tuh, angkat beras gitu. Yang mikirin nasibnya orang gitu, mikirin pacar itu udah berat juga sih. Itu juga cukup berat, butuh vitamin ya. Ya, Jadi bener. selain kita membutuhkan semangat, kita ternyata juga butuh vitamin, vitamin, ya untuk tubuh kita. Nah kalau dari menurut dokter sendiri, apa yang paling penting yang harus kita perhatikan untuk kandungan vitamin yang akan kita konsumsi? Apa yang paling penting gitu, yang di garis besar, yang di garis bawahi gitu, yang paling penting yang harus kita perhatikan? Iya, jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah dosis yang ada di dalam vitamin tersebut. Oke. Seperti yang saya katakan tadi ya, kalau anak-anak tentu beda, Oke. remaja beda, dewasa beda ya. Orang-orang yang baru sembuh dari sakit juga beda dosisnya. Itu yang pertama. Jadi jangan asal beli vitamin. Oke, baik. Yang pertama adalah ya, dosis. yang pertama dosisnya. Kemudian yang kedua tentu saja manfaatnya untuk tubuh kita. Oke. Gitu. Ini misalnya ada vitamin udah banyak sekali isinya. Betul. Kita butuhkan nggak gitu? Right, betul, itu betul sekali. Jadi minum vitamin juga jangan asal beli gitu, tetapi harus konsultasi juga, nanyain ke orang-orang, misalnya nanyain ke dokter, nanyain ke apoteker ya, mereka udah tahu gitu. Oh kalau ini dibutuhkan untuk demikian, jadi misalnya orang sakit ini butuhnya ini, kalau ini nggak sakit butuh yang ini aja gitu. Nah seperti itu yang harus kita perhatikan. Oke. Kemudian yang ketiga tanggal kadaluarsa. Kadang-kadang kita udah nyimpen vitamin karena untuk persediaan kan. Sampai lupa lihat tanggal kadaluarsanya. Iya, ternyata. Nah, ternyata udah lewat. Udah lewat ya. Itu sudah tidak bisa diminum lagi karena Bahaya sudah nanti jangan-jangan kita yang lewat lagi ya. Lewat batas ya. Batas ya. Jadi itu Lucu, yang perlu lucu. diperhatikan ya. Yang keempat mungkin harga ya. Iya sih. Ya jangan terlalu mahal juga ya. Aku setuju loh ya. Harus perhatiin harganya. Kalau Enervonse gimana nih harganya? Nah kalau untuk harga Enervonse sendiri itu ekonomis banget sih. Untuk stripsnya itu yang isi 4 itu kisaran harga 6.000 sampai 7.000 dan itu udah isi 4 ya. Kalau untuk yang botol itu yang isi 30 dan bisa dikonsumsi selama sebulan itu kisaran harganya sekitar 35 sampai 45.000. Wow. Itu tergantung
apoteknya berbeda-beda ya, bukan cuma bisa didapatkan di apotek juga sih, tapi di minimarket terdekat juga ada, terus di supermarket juga ada. Pokoknya yang kemarin yang pernah bertanya, saya masih ingat loh yang kakak yang pernah bertanya, itu kok susah banget ya dicariin Enervonsenya gitu. Sekarang nggak usah khawatir. Iya benar-benar. Kalian keluar sedikit lewatin minimarket ada di situ. Jadi nggak usah khawatir sekarang untuk mendapatkan multivitamin Enervonse karena udah tersedia di seluruh Stoknya toko-toko. full, jangan Iya. takut ya kehabisan kayak minyak goreng gitu Betul. ya. Kalau perlu saya tongkang di depan rumah kalian itu bisa juga. Sampai ada juga yang bilang jadilah seperti minyak goreng, ketika ia direndahkan dia menghilang ya. Baik. Iya, jangan sampai juga vitamin kayak begitu ya. Ya, Jangan benar. sampai kita sehat ya, nggak sehat ya, vitamin menghilang karena nggak dihargain. Seperti itu. Oke, baik, kita kembali lagi ke komentar di Iya. YouTube. Ini ada beberapa pertanyaan. Kandungan Enervonse udah tadi ya. Ada Irwan Bajo. Dok, pertanyaan makanan dan suplemen apa yang harus dikonsumsi agar saya selalu fit? Tadi udah disampaikan ya, vitamin A, B, C, D ya, bukan do, re, mi, fa, sol, la, si, do karena itu adalah tangga nada. Iya, benar. Iya itu biar fit selalu. Karena saya sering tidur larut malam karena pekerjaan kantor dalam hal ini laporan. Oh gini, jadi iya. dia sering begadang nih Iya. dok, boleh dijawab Ya, silakan. jadi kalau misalnya sering begadang memang membutuhkan makanan yang lebih ekstra ya. Jadi membutuhkan makanan yang tentu saja mengandung protein ya. Jadi mengandung protein yang cukup, kemudian karbohidratnya ya yang sesuai anjuran ya. Tetapi dan dibutuhkan memang juga suplemen. Kemudian memang harus mengatur waktu istirahat. Jadi kalau misalnya malamnya begadang, jadi waktu tidur yang normal untuk kita orang dewasa itu antara 6 sampai 7 jam untuk 24 jam. Ya. Jadi bukan sekali tidur 7 jam gitu. Jadi kalau malamnya cuma dapatnya tidurnya 4 jam, mungkin besok bisa diakalin istirahat, misalnya pas dapat waktu istirahat bisa tidur setengah jam. Nanti mungkin ya setelah, kan biasanya kalau habis sholat asar biasanya kan masih ada waktu istirahat, kita gunakan lagi untuk tidur. Jadi untuk mencukupkan tidur mungkin kita bisa isi di sela-sela jam istirahat. Oke. Jadi jam istirahat jangan dipakai untuk gosip, tetapi dipakai untuk istirahat gitu. Iya, itu Ya. saya banget kayaknya dok ya. Jam istirahat saya pakai bergibah gitu ya. Harusnya dipakai istirahat. Iya, emang, dipakai benar untuk ya. istirahat. Oke, Kalau- jadi kan memang ini sekarang banyak ya karena mungkin faktor stres akhirnya Ya. banyak orang yang jam tidurnya berantakan betul. gitu. Nah, ini dibenarkan atau enggak sih dok kalau misalkan karena dia suka begadang, akhirnya dia minum konsumsi vitaminnya itu pagi dia minum, dia pikir malam hari karena saya nggak bisa, saya masih banyak pekerjaan supaya saya fit, saya minum vitamin lagi. Itu benar nggak sih? Sebenarnya cukup sekali sehari minum vitamin itu, sekali sehari udah cukup. Berarti kalau minum double nggak dibenarkan Nggak ya? dibenarkan. Meskipun dia begadang gitu, Iya. pola tidurnya tidak yang seharusnya, tidak semestinya. Umumnya kan vitamin itu bukan untuk menggantikan waktu tidur ya. Jadi untuk kalau misalnya kita mau mendapatkan tambahan vitamin, jangan nambah vitaminnya yang diminum, tetapi mungkin mengkonsumsi buah. Oke. Jadi vitaminnya didapat dari buah, vitamin yang lebih alami ya, bisa didapatkan dari buah gitu. Oh, Jadi oke. ngemilnya buah. Buah ya. Jadi smart listener, jangan didobel vitaminnya ya. Enervonsenya jangan diminum 2 kali ya. Pagi Ya, diminum, benar. malam diminum lagi Mas Nay karena dipikirnya akan begadang. Ya, tapi kalau lagi sakit ya dok ya mungkin Iya, bisa kalau- di-double sih. Kalau lagi Oh, sakit oke. lagi kurang fit apa bagaimana gitu itu bisa di-double. Kecuali sakit dan setelah sakit mungkin ya. masa Tapi kalau penyembuhan. Proses penyembuhan ya. penyembuhan ya itu boleh lah ya didobel, tapi kalau misalkan kita dalam kondisi sehat sebaiknya 1 kali aja. Oke, kita akan bacakan lagi. Ada pertanyaan nih, halo Enervonse ini dipasarkan di luar negeri juga ya? Kebetulan saya belum pernah ke luar negeri, tapi Sama karena perusahaan kita itu dari Filipina ya otomatis kemungkinan ya ada juga di luar sana yang tersedia. Tapi kalau di Indonesia ya kita udah tersebar ke seluruh Indonesia sih untuk produknya. Pokoknya sudah tersebar di seluruh Indonesia, Indonesia. Mbak Dian. Ini ada Dian Mega Savitri, dan juga sekarang ini sudah mudah untuk mendapatkan Ya, betul Enervonse, sekali, tidak seperti dulu ya di awal-awal pandemi. Emang orang lagi demandnya naik-naik ya dulu. sampai nyetok, ada yang menimbun vitamin C, itu sekarang Betul. udah enggak ya, Udah sudah normal. nggak usah khawatir deh, dimana kalau mungkin yang tadi bertanya itu mau keluar negeri kali ya. Bener. Jadi kalau saya sarankan kalau misalnya sebelum beranjak ke luar negeri yang mungkin di sana harganya lebih mahal kali ya udah nyetok aja
di supermarket atau minimarket terdekat, terus bawa deh ke luar negeri gitu. Oke, itu aman ya. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Ali. Dok, selama ini jika saya sedang flu atau demam biasanya tidak pernah konsumsi obat, tapi hanya vitamin C, salah satunya adalah Enervon C, dan buat tubuh saya berkhasiat. 3-4 kali minum tubuh kembali fit. Oh, banyak banget ini. 3-4 Statement ya. kali diminum. Itu kayaknya statement ya. Statement. Oh iya, ini bukan bertanya kayaknya. Statement selama ini. Tapi ini benar nggak sih, Dok? Apa maksudnya dibenarkan nggak sih minum 3-4 kali minum vitamin C? Kayaknya itu over ya. Over ya? Over kalau sampai sehari minum vitaminnya sampai 3 kali. Itu vitamin umumnya memang kita cuma anjurkan sekali sehari. Tapi kalau udah sedang cukup. tubuh tidak fit, ini kan katanya waktu dia sakit nih, kalau demam, flu demam, dia minum 3-4 kali. Ya Dok. itu kayaknya terlalu berlebih. Berlebih ya. Mungkin 2 kali masih bisa ditoleransi ya. Tapi kalau sampai 3-4 kali kayaknya udah sangat berlebih. Berlebih, aduh. Udah kayak sholat ya 3-4 kali, 5 kali. Takutnya nanti terlalu sehat dia ya, Dok ya. Jangan Mas Ali ya, jangan. Ya sampai virus, bakteri semua sujud sama dia tuh. Sujud sembahku Mas Ali. Iya, oke Mas Ali, cukup 2 kali aja pada saat sakit. Maksimal ya kalau dalam keadaan sakit ya. Ada lagi nih Irwan Bajo, makanan apa dan suplemen yang harus dikonsumsi supaya saya selalu fit karena sering tidur. Oh, udah tadi ya Pak Mas Irwan. Ada Edward Emmanuel, tidur jam 6 itu, tidur 6 jam itu Dok, dari jam berapa ke jam berapa, atau yang penting tidur minimal 6 jam. Dan bagaimana dengan yang biasanya kerja malam, tidurnya subuh sampai siang, sehatkah itu? Iya. Jadi waktu tidur itu bukan misalnya harus tidurnya 6 jam, langsung 6 jam, enggak seperti itu ya. Kalau memang seperti yang dikatakan tadi yang bekerja malam ya, mungkin bisa pada saat siang hari istirahat siang ditutupi di situ. Jadi 6 sampai 7 jam itu untuk 24 jam. Jadi sehari semalam itu 6 sampai 7 jam. Okay. Jadi bukan misalnya harus tidurnya malam, nanti bangunnya pagi harus 6 jam 7 jam. Nah, tidak seperti itu. Jadi pokoknya 6 sampai 7 jam selama 24 jam. Jadi per 24 jam itu 6 sampai 7 jam digunakan untuk tidur. Untuk tidur. Nah, itu dia Mas Edward. Jadi tidur 6 jam itu pokoknya 24 jam kita harus tidur 6 jam ya. Itu idealnya biar kita sehat. Yang terakhir ini ada dari Detar, semoga Enervon C tidak langka lagi ya. Oh, tenang, mau saya tongkang di depan rumahnya. Mana alamatnya? Iya, apalagi kasus COVID lagi naiknya, naik-naiknya. Ya itu sih emang masyarakat, ya kalau khawatir ya kita maklumi aja ya, karena emang yang terjadi memang waktu itu banyak sekali terjadi kelangkaan vitamin C. Panik buying juga kali ya para orang-orang di luar sana. Tapi sekarang mah nggak usah kayak panik buying. Kita udah stok banyak kok untuk kebutuhan vitamin di Indonesia. Jadi nggak usah khawatir soal kelangkaan dari Enervon C sendiri. Oke, nah ini karena kita sudah sampai di segmen terakhir, ini tadi sudah ada banyak sekali juga tips yang sudah diberikan oleh Ibu Dokter dan juga bagaimana cara mengkonsumsi agar manfaatnya kita dapatkan. Harganya juga sudah tadi disampaikan oleh Mas Naim. Sekitar harga untuk stripnya 6 sampai 7 ribu, kalau untuk yang botol 35 sampai 40 lah. Kurang lebih kayak seperti itu. Betul. Baik, kalau begitu kita akan mengumumkan untuk 2 penanya terbaik yang akan mendapatkan Rp150.000 untuk per orangnya. Langsung saja nanti akan dipilih oleh Mas Nay, boleh langsung dilihat untuk komennya, komen terbaiknya. Iya, sambil Mas Nay, sambil Mas Nay memilih untuk komen terbaik, silakan untuk closing statement dari Dr. Sri Mulia terkait tema kita hari ini, strategi tetap aktif dan juga produktif hadapi gelombang ketiga COVID-19 yang akan disampaikan kepada seluruh smart listener. Silakan Dok. Oke, smart listener, untuk menyikapi gelombang ketiga ini ya tentu saja kembali kita memperbaiki pola hidup kita ya. Jadi makan dengan gizi seimbang, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian memeriksakan kesehatan secara teratur, serta jangan lupa memperketat protokol kesehatan. Nah itu dia, yang paling penting adalah kita perketat atau mengedepankan protokol kesehatan ya. Itu adalah kunci, patuh adalah kunci ya untuk mendapatkan hidup sehat. Silakan Mas Nay untuk mengumumkan siapa yang mendapatkan penanya terbaik yang mendapatkan Rp150.000. Oke, siap, jeng siap-siap ya. Siapakah pemenangnya di antara kalian?
Ini saya pilih aja yang terbaik di 2 orang. Yang pertama itu adalah Edward Emmanuel yang bertanya soal vitamin D tadi, sama Ali Baba. Oke. Selamat ya buat Kak Edward sama Ali ya. Oke, untuk 2 penanya terbaik selamat akan mendapatkan hadiah dari Enervonse sebesar Rp150.000. Silakan nanti menghubungi teman-teman di Smart FM untuk pengambilan hadiahnya. Oke, Mas Nay, mungkin secara singkat aja untuk closing statement kepada seluruh smart listener, silakan. Yang pertama, sekarang kan COVID lagi mewabah gitu kan. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga 5M itu benar-benar dijaga 5M. Terus jika perlu kalian konsumsi Enervonse ya untuk menjaga daya tahan tubuh kita sehari-hari, karena dari asupan makanan juga kita kadang terlalu sibuk, asupan makanan kita nggak cukup buat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi makanya kalau perlu minum Enervonse ya teman-teman ya, untuk bisa kalian beraktivitas lebih baik setiap hari. Oke, baik. Terima kasih. Demikianlah talk show kita untuk hari ini di Smart Healthy Life dengan tema strategi tetap aktif dan produktif hadapi gelombang ketiga COVID-19. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Nay dan juga Dr. Sri Mulia. Sama-sama. Ya, hari ini sudah bergabung bersama dengan Smart FM. Baik Smart Listener, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Jumat depan dengan tema yang menarik dan juga seru lainnya. Saya Priscilla Rini, pamit undur diri. Sehat selalu untuk kita semua dan sukses. Dadah.